Setelah keduanya mengurus perceraian, mereka keluar dari catatan sipil. Caleb sedang menunggu di luar. Begitu mereka keluar, dia melangkah maju dan menyerahkan tas dokumen kepada Jason. Jason mengambil tas dokumen dan menyerahkannya kepada Yasmin. "Istriku, ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini." Awalnya Yasmin berencana menolak pemberiannya, tapi saat tiba-tiba mendengar Jason memanggilnya seperti ini, emosi yang rumit muncul di hatinya. Dia menatap Jason dan merasa lucu dan sedih. Aku mengerti." Nada suara Yasmin sangat acuh tak acuh saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil tas dokumen. Jason menunggu dan menatap ke arah Yasmin. Dia mengerucutkan bibirnya sedikit, terdiam beberapa saat sebelum dia membuang muka. "Selama 3 tahun ini, aku memang bersalah padamu. Tidak peduli masalah keluarga atau perasaan, aku tidak pernah peduli padamu. Jadi aku ingin minta maaf padamu." Selesai berbicara, dia merasa sedikit lucu. Mungkin Yasmin tidak ingin mendengar omong kosong ini. Mungkin Yasmin sudah lama menantikan perceraian, tapi dia tidak mau melepaskannya. Sekarang Yasmin bisa dianggap sudah bebas. Yasmin memandangnya, suaranya terdengar tenang dan asing. "Tidak perlu. Mulai sekarang, kita akan kembali menjalani hidup masing-masing." Yasmin masih ingat betapa bahagianya dia saat menikah dengan Jason, saat dia diam-diam mencintainya, saat dia menatapnya. Dia merasakan sedikit kebahagiaan dan merasa semuanya sepadan. Tapi setelah hari ini, semua ini akan menjadi masa lalu, bahkan akan dibuang dari pikirannya, dan dia tidak akan pernah mengingatnya lagi. Hati Jason merasa sangat mengganjal sampai merasa panik. Dia tanpa sadar melepaskan dasi dan menatap Yasmin. "Bagaimana kamu ingin aku menangani masalah nenekmu?" "Kamu tidak perlu bertanya padaku. Ini adalah urusan keluargamu. Tidak ada hubungannya denganku," kata Yasmin. Dia dan neneknya tidak memiliki kekuasaan apapun, masih bisa meminta dia melakukan sesuatu. Memangnya ingin meminta Jason membuat sakit jantung nenek Gunawan kambuh? Saat ini solusi satu-satunya adalah berhenti berhubungan satu sama lain setelah perceraian. Mulai sekarang tidak berkaitan lagi. Jason mengangguk. "Caleb, antar nyonya untuk terakhir kalinya." Yasmin langsung menolak. "Tidak perlu, Luna sedang menungguku." Caleb memandang Jason, dia tampak kesulitan. Jason menatap Yasmin untuk terakhir kalinya dan berkata kepada Caleb, "Kalau begitu, kami pergi dulu." Yasmin masuk ke mobil Luna dan menghela nafas. Luna mengulurkan tangan dan memeluknya. Dia menghiburnya. "Selamat ya, kamu sudah bebas dan bisa pacaran sesukamu." Yasmin bersandar di bahunya dan berkata, Sejak masuk ke dalam mobil, Jason terus terdiam. Caleb mengemudikan mobil dengan hati-hati, takut menggilas sebuah batu saja bisa membuat Jason tidak senang. "Terus awasi Yonatan," Jason tiba-tiba berkata pada Caleb. "Baik," jawab Caleb cepat. Jason berhenti bicara, pikirannya dipenuhi dengan tatapan Yasmin yang dingin tanpa perasaan. Kali ini dia memilih bercerai bukan hanya karena nenek, tapi juga karena Joanna dan Yonatan. Selain itu, dia tidak berpikir bercerai berarti hubungannya dengan Yasmin berakhir sepenuhnya. Ini bisa menjadi awal yang baru. Hanya saja dia merasa sangat tertekan karena telah membuat Yasmin begitu sedih. Setelah menceraikan Jason, Yasmin bekerja di kota Jolo.
Sebelum datang, Yasmin bahkan tidak membuka tas dokumen yang diberikan Jason padanya. Tidak tahu dari mana Lina mengetahui perceraiannya. Lina sangat terkejut melihat dia langsung datang ke kota Colo untuk bekerja. Orang benar-benar harus bekerja sampai mati ya? Kenapa tidak istirahat beberapa hari? Lina bertanya pada Yasmin sambil minum teh susu. Tidak ada waktu, gaun ini harus diserahkan pada bulan Juni, jawab Yasmin. Mendengar ini, Lina mengangguk pelan. Apa Natasha terlalu menekanmu? Kalau kamu tidak mau, keluarga Setiawan bisa membantumu. Tidak perlu, ini pekerjaanku, jawab Yasmin dengan tenang. Yasmin, apa kamu bisa berhenti bersikap dingin padaku? Aku sangat menyukaimu. Lina merasa sedikit sedih. Aku tidak bersikap dingin padamu. Yasmin merasa sudah bersikap damai padanya. Lina berasal dari keluarga Setiawan. Dia sejak awal tidak menyukainya, ditambah lagi harus terus mentolerir sikapnya yang terus mengikutinya. Dia sudah sangat murah hati. Lina mendesah. Apa kamu seperti kakakku, berwajah dingin, tapi hatinya hangat. Aku berbeda dari kakakmu, Yasmin menekankan. Ketika mendengar ini, Lina segera mengangguk dan berkata, Benar, aku salah bicara. Yasmin masih menolak berhubungan dengan keluarga Setiawan. Mana mungkin Lina berani salah bicara? Apa kamu tidak bekerja? Yasmin bertanya padanya sambil menjahit pakaian. Mendengar hal ini, Lina mengangkat dagunya dan berkata, Tentu saja tidak perlu. Aku adalah bos yang ada di belakang 3 hotel ibu kota. Biasanya aku hanya perlu menggunakan dividen yang diterima tiap bulan untuk mengurus keuangan. Setelah itu bisa berbaring sambil menghasilkan uang. Sama sekali tidak perlu bekerja keras seperti orang biasa. Tapi setiap harinya bisa mendapatkan penghasilan miliaran. Yasmin tidak dapat memahami konsep seperti itu. Menghasilkan miliaran sehari, dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Gaun Natasha memerlukan waktu beberapa bulan untuk mendapatkan 16 miliar. Dia merasa ini sudah tahap yang sulit dicapai orang biasa seumur hidupnya. Reaksinya membuat Lina merasa canggung. Dia segera menghibur Yasmin. Tapi hidupku seperti ini tidak bermakna. Kehidupan seperti kamu yang bermakna. Kamu begitu berbakat. Ada banyak orang yang menyukai karyamu. Ini jauh lebih hebat dariku, Yasmin berkata. Tapi bagi orang biasa, bisa menghasilkan miliaran per hari adalah khayalan mereka. Lina berpikir lebih baik dia tidak bicara. Ini sama saja membuat Yasmin merasa rendah diri. Dia menemukan tempat yang tenang untuk duduk dan mengamati Yasmin dalam diam. Lina merasa Yasmin sangat baik, berbakat dan rendah hati. Saat merancang sangat serius sampai tidak makan ataupun minum. Tapi Jason bisa-bisanya membuat masalah sampai bercerai. Dia dengar Nyonya Gunawan merendahkan latar belakang Yasmin saat ini. Dia juga tahu nenek dan kakek Lukmantara yang merupakan 2 orang tua dari pedesaan membesarkan Yasmin dengan mata pencarian sebagai petani. Dengan latar belakang seperti itu, tidak ada keluarga konglomerat yang akan menganggapnya. Namun dia merasa kualitas wanita seperti Yasmin sangat jarang terjadi. Walaupun sudah menikah dengan Jason, Yasmin selalu menjalankan bisnis sendiri tanpa bergantung pada suaminya yang kaya. Yasmin bahkan di dalam hati Lina sudah memujinya habis-habisan. Ketika pekerjaan akan segera selesai,
Lina segera berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kak Henry mau minta kita kumpul di toko. Dia membuat kue." "Aku mau makan nasi, bukan kue." Yasmin langsung menolak tanpa memikirkannya. Lina melangkah maju memeluk lengannya dan mengguncangnya. "Yasmin, ayo pergi. Kue buatan Kak Henry sangat enak. Kamu sekarang harus makan yang manis supaya suasana hatimu membaik." Yasmin menatapnya tanpa daya. "Suasana hatiku sangat bagus. Aku mohon, cobalah." Lina memohon sambil memegangi lengannya seperti gadis manja. "Baiklah, kita pergi ke sana." Yasmin tidak bisa menolak antusiasmenya dan hanya bisa berkompromi. Jika dia tidak setuju, Lina bisa terus membujuknya. Ketika mereka tiba di kedai teh, Yasmin teringat sesuatu. Sebelumnya dia memutuskan untuk tidak berhubungan dengan mereka lagi, tapi baru beberapa lama sudah begini. Benar saja ada beberapa orang yang sudah bertemu tidak akan bisa terlepas dari mereka. Henry tampak sedikit bingung saat melihatnya datang. "Kenapa kamu datang ke sini?" "Adikmu bilang kamu membuat kue dan bersikeras agar aku datang mencobanya. Memangnya kamu tidak buat kue?" Yasmin selalu merasa Henry hanya berpura-pura sudah menunggunya datang. Untuk apa pura-pura seperti ini? "Buat, aku akan mengambilkannya untukmu. Apa kamu mau minum teh? Aku baru saja membeli teh baru, sangat wangi." Henry meletakkan pisau pahat di tangannya dan segera pergi ke dapur. "Haa," Yasmin mengangguk. Lina segera bicara pada Henry. "Aku bantu kamu." "Oke." Yasmin duduk di dekat jendela. Belakangan ini dia tidak perlu merancang apapun. Dia merasa sedikit menganggur hanya dengan duduk di sini. Tepat ketika dia hendak menanyakan kabar nenek pada Luna, seseorang masuk ke toko teh. Joanna mengangkat alisnya sedikit saat melihat Yasmin. "Aku tidak menyangka kamu benar-benar ada di sini." "Untuk apa kamu datang ke sini?" Yasmin bertanya dengan wajah dingin. Tentu saja Joanna sudah mendengar perceraian Yasmin dan datang untuk menertawakannya. "Datang mengunjungimu. Setelah bercerai, suasana hatimu pasti tidak terlalu baik, kan?" Joanna mendekatinya sambil tersenyum. Yasmin tampak dingin. "Percaya tidak, kalau aku menelpon Jason sekarang, dia akan segera datang. Sedangkan kamu, apa bisa menikah dengannya?" Joanna tidak marah, lagi pula cepat atau lambat dia akan menikahi Jason. Nenek Gunawan sudah mengatakan ini padanya. "Kamu seharusnya berterima kasih padaku karena berhasil bercerai. Kalau bukan karena bantuanku, mana mungkin kamu bisa bercerai." Joanna duduk di hadapan Yasmin dengan senyuman kemenangan di wajahnya. Yasmin menatapnya dengan dingin. "Apa kamu yang menghasut Nyonya Gunawan datang ke rumah nenekku dan membuat masalah?" "Bagaimana bisa dibilang menghasut? Sejak awal dia tidak puas padamu. Aku hanya membantu kamu, dia, dan juga membantu Jason," kata Joanna dengan bangga. Tepat setelah dia selesai bicara, Lina keluar dari dapur dan bergegas menyiram teh panas langsung ke wajah Joanna. "Kamu pelakor, beraninya datang ke istri sah untuk bersikap arogan. Apa tidak ada orang yang mengajarimu tentang etiket dan rasa malu? Hari ini, aku akan mengajarimu." Selesai bicara, dia menjambak rambut Joanna. "Ah!" Joanna menjerit kesakitan. "Lina!"
Yasmin khawatir Jason akan membuat perhitungan dengan Lina, jadi dia segera menghentikannya. Lina mengerutkan kening dengan marah. Dia menunjukkan ekspresi tegas. Yasmin, jangan membujukku. Begitu marah aku harus memukuli orang. Baru amarahku bisa mereda. Selesai bicara, dia menyeret keluar Joanna yang berteriak. Lepaskan aku! Ah! Teriak Joanna. Yasmin mengikuti. Lina menyeret Joanna ke pintu toko. Sebelum Joanna sempat bereaksi, Lina menampar wajahnya dengan keras. Orang-orang yang lewat segera berhenti. Setelah menampar, Lina mendorong Joanna ke tanah dan berteriak pada orang yang menonton. Kalian lihat, dia ini pelakor. Perhatikan wajah pelakor ini. Jangan sampai suami kalian direbut oleh pelakor seperti ini. Joanna ingin mengulurkan tangan untuk menutupi wajahnya, tapi Lina tidak melepaskannya. Dia melangkah maju dan dengan kasar menjambak rambut Joanna, menariknya ke belakang dan menunjukkan wajahnya kepada semua orang. Bukankah tadi kamu begitu arogan? Bahkan berani datang ke hadapan istri sah dan bersikap liar. Sekarang, kamu tahu malu? Aku pikir kamu tidak tahu apa yang namanya malu. Lina bertanya dengan lantang, dengan nada sombong. Joanna menangis. Aku tidak, kamu memfitnahku. Aku bahkan tidak mengenalmu. Lina mencibir lagi dan lagi. Memangnya kamu pantas difitnah olehku. Aku beritahu kamu, kalau kamu diam saja saat mendapatkan keuntungan kecil, siapa yang akan meladenimu? Tapi kamu malah datang jauh-jauh ke sini untuk memprovokasi istri sah. Aku lihat, kamu ini sangat kurang kerjaan dan murahan. Yasmin tahu menghentikan Lina tidak ada gunanya dan Joanna memang pantas mendapatkannya. Demi Jason, Joanna meminta nenek Gunawan datang ke rumahnya untuk menimbulkan masalah dan membuat neneknya hampir mati. Jadi untuk apa dia bersimpati pada wanita seperti Joanna? Awalnya Joanna datang ke sini untuk mengejek Yasmin, tapi siapa yang tahu tiba-tiba ada orang seperti ini membela Yasmin. Yasmin, tolong aku. Dia menindasku seperti ini. Jason tidak akan mengampuninya. Melihat Lina begitu galak, Joanna segera menoleh ke arah Yasmin untuk memohon belas kasihan. Pada saat ini Henry keluar. Dia dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu Yasmin, menariknya dan melindunginya di belakangnya. Kamu mau aku membantumu memanggil Jason sekarang? Menghadapi Joanna, sikap Henry jauh lebih dingin. Joanna tertegun sejenak. Dia memandang Yasmin lalu Henry dan sebuah pemikiran konyol muncul di benaknya. Apa hubungan kalian? Tanyanya tanpa sadar. Kenapa aku harus memberitahu orang kotor sepertimu? Lina berkata dengan dingin. Aku masuk dulu. Yasmin tidak ingin menjadi tontonan banyak orang. Dia berkata dengan dingin lalu berbalik pergi. Henry berencana untuk kembali ke toko bersamanya. Jadi dia memberitahu Lina, sudah cukup. Orang seperti ini tidak pantas membuatmu terus melakukannya. Lina tersenyum. Kakak benar, hanya mengotori tanganku saja. Setelah kembali ke toko, Yasmin menunduk dan tetap diam. Benar-benar tidak ada yang berjalan mulus. Ini kue untukmu. Aku akan membuatkan secangkir teh lagi. Henry meletakkan kue yang sudah jadi di depan Yasmin. Kue itu berbentuk bunga teratai bening dan sangat indah. Baik, jawab Yasmin. Lina duduk di sebelahnya dan bertanya dengan mata berbinar. Yasmin, bagaimana penampilanku barusan? Lumayan, tapi kamu memukulnya tanpa sebab. Apa tidak akan membuatmu terkena masalah?
Yasmin sangat khawatir Joanna akan membuat keributan di internet dan membawa skandal negatif bagi keluarga Setiawan. Keluarga Setiawan tidak bergantung pada opini publik untuk menghasilkan uang. Selain itu, anak muda manapun di keluarga Setiawan dapat menghancurkan semut kecil seperti Joanna. Henry menjelaskan pada Yasmin dengan suara hangat. Walaupun begitu, kamu juga tidak boleh mengabaikan kekuatan internet, kata Yasmin. Di era informasi saat ini, setiap hal kecil dalam kenyataan dapat difoto lalu diunggah di internet oleh beberapa orang, kemudian memutarbalikkan fakta untuk mendapatkan ketenaran. Tidak ada yang peduli dengan kebenaran hal-hal tersebut, mereka hanya mengikuti tren. Yasmin benar, tapi tidak masalah. Aku sudah melakukannya, berarti aku sudah siap menanggung konsekuensinya. Lina setuju 100% dengan Yasmin. Yasmin khawatir Jason akan menimbulkan masalah bagi mereka. Bagaimanapun keduanya keluarga besar, kalau sampai saling menyerang pasti akan sulit menyelesaikan. Ya. Henry tidak bisa menahan diri lagi dan bicara dengan tergagap.